sate. Sapu, sapu. 1, 2, 3. Hah? Siap, 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Ini. Oke, siap. Assalamualaikum. Kayak gini, seperti ini. Bilang dong. Oke, siap. Anak soleh tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk kosong. Nah, kalau kosong ada suaranya nggak? Nggak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tadi siang sudah makan? Nah, ada yang udah makan? Belum. Harus fokus ya. Siapa yang hari ini sudah mati? Belum, ayo angkat tangan. Siap, ulang ya. Yang merasa udah mati boleh angkat tangan dan kompak dan semangat. Siap. Siapa yang hari ini belum mati? Oke. Siap. Anak soleh. Anak soleh. Sudah kenal kakak belum? Udah. Belum kenal sama aku. Kenalin, nama aku ada 2. Di film SpongeBob ada nama kakak, di warung-warung ada nama aku. Kira-kira kalau di film SpongeBob ada orang apa? Gary itu hewan apa? Siput. Lalu di warung-warung ada wafer Gary. Wafer Gary ada rasa coklatnya enggak? Ada. Berarti wafer Gary manis, Kak Gary juga manis. Manis kan? Manis. Aku bilang sama ayah aku. I love you. Boleh kan kita bilang I love you sama ayah? Boleh, sama bunda boleh kan? Boleh. Siapa yang mau dengar cerita? Belum kompak. Siapa yang mau dengar cerita? Mau cerita yang seru apa yang serem? Yang serem apa yang seru? Yang serem. Kalau yang serem nih, rambutnya panjang, belakangnya bolong. Kalau ada juga yang pakai putih-putih dia lompat-lompat. Terus ada lagi yang badannya kecil, kepalanya botak. Ini yang paling serem, dia nggak bisa jalan, bisa ngesot. Berarti mau yang serem apa yang seru? Oke, siap. Karena banyak yang kita serem, maka kalian akan cerita yang serem. Tapi pakai syarat boleh ya? Pakai syarat boleh ya? Syaratnya ada 2. Kalau ada yang takut atau kaget, maka ceritanya kaget kan? Setuju ya? Setuju ya? Siap. Cerita setelah makan dimulai. Bagi penonton yang memiliki tiket karcis, silakan duduk di ruang.
Ini anak kecil nih. Oh ya, salah. Ada seorang anak kecil. Siapa? Ada anak kecil. Anak kecil. Dia dikasih namanya Ayami. Ayami bukan ayam. Ayami ini kerjaannya main. Pagi main, siang, sore, malam. Ketika sudah jam 10 malam, bundanya Ayami mencari Ayami sambil memanggil-manggil Ayami, Ayami di mana? Tapi Ayami nggak nyampe. Kemudian menikah. Ayami. Jujur, siapa yang kaget angkat tangan? Karena banyak yang kaget, kasih saya kagetkan. Kalau ada yang takut atau kaget, saya bilang. Anak soleh, dapat teman-teman pegang dadanya masing-masing. Biasanya kalau normal, detak jantung kita begini. Itu kan? Nah, habis kaget jadi beda. Anak soleh, siapa yang mau dengar cerita? Sekarang pegang pundak teman depannya. Nah, berarti laki-laki dirapikan dulu barisannya. Sudah rapi belum laki-lakinya? Yang di belakang sudah rapi belum? Pegang pundaknya. Siap? Kalau sudah pegang pundak temannya, silakan teman-teman boleh pijit teman depannya. Pijitnya pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau kenceng-kenceng, pelan-pelan. Ya. Terus kalau sudah dipijit tangan dua, sekarang dipukul. Pukul. Pukulnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau sudah dipukul, digaruk-garuk. Digaruk-garuk. Siap? Dengarkan kata-kata dari Kak Giri. Kalau ada kata hujan dikit-dikit, tunjuknya begini. Nah, hujan dikit-dikit, ya. Terus kalau ada kata hujan deras, ya. Terus kalau ada kata angin, pegang pundaknya, terik. Ya. Terus terakhir, kalau ada kata petir, ketek teman ini, petir. Ya. Are you ready? Are you ready? Siapa pegang pundaknya? Ya. Hujan ini, hujan deras. Angin. Deras. Rintik-rintik. Petir. Sekarang menghadap ke belakang biar teman belakang tidak terpegang. Siap. Dibuka. Kalau sudah dibuka, silakan boleh dipijit dulu. Dipijit. Kalau sudah dipijit, dipukul-pukul. Kalau sudah dipukul-pukul, digaruk-garuk. Siap. Hujan rintik-rintik. Hujan deras. Angin. Deras. Rintik-rintik. Petir. Oke. Ada anak soleh ya. Anak soleh. Siapa yang mau dengar cerita? Teman-teman, siapa yang tadi pagi dan tadi siang sudah tilawah Quran atau membaca Iqra? Siapa yang tadi pagi, tadi siang sampai sekarang lupa baca Al-Quran? Lupa baca Al-Quran? Turunin. Siapa yang tadi pagi sholat subuhnya kesiangan? Ada? Nah. Siapa yang tadi pagi lupa sholat subuh?
Siapa yang tadi pagi pas sahur sholat tahajud, sholat sunat tahajud? Oke, keren. Turun nih, teman-teman. Siapa yang mau dengar cerita? Teman-teman, kira-kira nabi siapa yang mulia dengan Al-Quran? Malaikat apa atau siapa yang mulia dengan Al-Quran? Malaikat Jibril. Bulan-bulan apa yang mulia dengan Al-Quran? Bulan Ramadan. Malam apa yang mulia dengan Al-Quran? Malam Lailatul. Berarti kalau kita cinta dengan Al-Quran, kalau kita hafal dengan Al-Quran, kira-kira diri kita bisa mulia kan? Siap ya? Kak Geri akan cerita tentang mulia. Siap? Lomba duduk rapi. Kita mulai. Siap ya? Kak Geri taruh. Teman-teman, ini Kak Geri akan berkisah. Kak Geri mau bedain dulu antara kisah dan dongeng. Menurut teman-teman sama atau beda? Kalau dongeng cerita asli atau palsu? Kalau dongeng nyata apa sungguhan? Apa pura-pura? Dongeng nyata atau berpura-pura? Berpura-pura. Berarti bawang merah bawang putih itu dongeng apa kisah? Kalau Alfil dongeng apa kisah? Ashabul Kahfi dongeng apa kisah? Terus perang ini namanya perang Badar dongeng apa kisah? Nah, hari ini kalian akan berkisah. Ada satu anaknya kecil sama kayak teman-teman, punya ayah, punya bunda. Dan anak ini kalian dikasih namanya Umar. Oke, waktu dia teman-teman, Umar ini disekolahkan sama ayah bundanya di sekolah terhebat, terbagus, terbaik, sama kayak teman-teman. Teman-teman disekolahkan tempat favorit ayah dan bundanya, sehingga ayah dan bunda teman-teman harus bekerja lebih ekstra, lebih banyak agar ayah bunda tetap menghasilkan uang dan teman-teman tetap bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan terbaik. Akhirnya Umar ditaruh di sekolah tersebut. Ketika sekolah teman-teman, Umar sudah rapi, bilang ke ayah bunda, Umar mau dong diantar ke sekolah. Tapi ayah bundanya bilang apa tuh? Maaf Umar, ayah sama bunda tidak bisa nganterin. Kenapa ayah? Ayah harus berangkat dan harus berangkat pagi-pagi sekali. Kalau sudah masuk siang, maka jalanan macet. Lalu Umar bilang, ya udah ayah nggak apa-apa. Umar tetap semangat untuk sekolah. Lihat teman-teman, Umar tidak marah, Umar tidak merontak sama ayahnya, dan Umar tetap semangat untuk sekolah. Tapi kalau kita Kak, sekolah, bunda nyuruh aku sekolah, kita bilang sama ayah dan bunda kita. Kita harus berantem dulu sama ayah dan bunda kita. Bahkan ketika kita udah rapi, tinggal pakai sepatu dan kaos kaki saja, kita teriak, bunda, ayah, ambilin kaos kaki aku. Kita malah menyuruh ayah bunda kita sebagai pembantu. Padahal ayah bunda kita bukan pembantu kita, teman-teman. Ayah bunda kita adalah orang tua yang harus kita sayangi. Ayah bunda kita adalah tempat surga untuk kita, agar kita bisa berbakti sama mereka. Udah 5 bulan Umar sekolah, tiba-tiba ketika Umar duduk di halaman sekolah, pandangan Umar melihat ke arah pintu pagar sekolah, teman-teman. Di sana ada sahabat Umar yang bernama si Rio. Tiba-tiba entah kenapa Umar meneteskan air mata dan buru melihat Umar. Kenapa Umar hari ini bersedih? Sambil menunjuk ke arah Rio, Umar bilang, Bu Guru, Umar ingin sekali ayah bunda Umar bisa meluangkan waktu untuk nganterin Umar seperti ayah bundanya Rio.
dicium, dipeluk, disayang. Umar ingin sekali. Lalu bu gurunya bilang apa? Umar, mungkin ayah dan bunda Umar selalu bekerja dari pagi sampai malam. Betul bu guru. Tapi Umar tetap semangat kan? Masih semangat. Nah teman-teman, lihat teman-teman. Ketika Umar masih semangat teman-teman, akhirnya, oke sebentar, boleh dinyalain aja? Oke, boleh dinyalain aja bu? Ya, cek anak soleh, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, sebelum kalian lanjutin cerita tentang Umar yang habis menangis dan ditenangkan oleh gurunya. Ya teman-teman, angkat kedua tangan teman-teman. Hari ini kalian ingin mengajak teman-teman doakan ayah dan teman-teman. Tidak perlu tinggi-tinggi, pendek saja dan pelan. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Kita doakan mereka ya. Sebelum kita doakan ayah bunda, kita istighfar oleh Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Lalu keesokan harinya teman-teman, Umar dan semua murid sekolah tersebut dikasih surat. Dan Umar membaca surat itu. Isi suratnya adalah di hari Sabtu depan akan ada hari ayah atau Father's Day. Umar baca, tolong kepada para ayah untuk datang dan melihat penampilan anak-anaknya. Lalu Umar bertanya sama bu guru, maksudnya apa? Maksudnya ayah Umar harus datang ke sekolah. Ngapain? Melihat penampilan Umar. Begitu juga teman-teman yang lain. Para ayah datang dan lihat penampilan anak-anaknya. Lalu Umar senang, bahagia dan gembira. Bel sekolah, bel pulang. Akhirnya Umar pulang menuju ke rumah. Sampai di ruang keluarga, Umar taruh suratnya di atas meja. Ketika sudah ditaruh di atas meja teman-teman,
polanya teman-teman. Umat Garuda masuk ke dalam ruangan acara, ayahnya umat duduk di bangku penonton dan tidak memilih di bangku paling depan. Ayahnya memutuskan untuk berada di bangku paling belakang. Ketika di paling belakang teman-teman, umat masuk ke dalam belakang panggung dan berlatih. Teman-teman juga sama, Riri berlatih, Rio berlatih, Tony berlatih, semua berlatih teman-teman. Akhirnya pembawa acara memulai acara itu dengan sukacita, dengan gembira. Lalu pembawa acara memanggil sahabatnya yang bernama Rio teman-teman. Lihat Rio penampilannya terbaik, bagus sekali main gitarnya, bermain musiknya bagus. Semua para ayah bertepuk tangan, gembira sekali dengan penampilannya Rio teman-teman. Kecuali ayahnya Umar dia hanya fokus lihat handphone dan jam. Sampai-sampai ayahnya Umar bilang, kapan Umar tampil? Aku gak punya waktu di sini. Sebentar lagi rapat aku akan mulai. Lihat teman-teman, ayahnya masih memikirkan rapat. Akhirnya yang ditunggu untuk ayahnya tiba. Umar dipanggil naik ke atas panggung. Dia pegang mic dengan langkah yang pasti. Ketika sudah berdiri di atas panggung, lalu Umar bilang apa? Guru dan para ayah yang ada di sana yang menonton, Umar ingin menampilkan sesuatu. Sebelum Umar menampilkan sesuatu, Umar mau panggil guru tahfiz Umar yang bernama Yono. Akhirnya Ustaz Yono duduk di samping Umar. Ustaz, tolong simak bacaan Umar ya. Ternyata Umar menghafal Al-Quran. Yang dibaca saat itu adalah hafalan surat An-Naba 1 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dibaca Umar benar, teliti dan tidak pernah terbalik dan salah. Semua penonton, semua para ayah terdiam. Ketika semua para ayah dan penonton terdiam, Ustaz Yono memegang mic dan bertanya, Umar, Ustaz boleh bertanya ya? Boleh. Ustaz Yono bicara apa, mau bertanya apa? Kenapa si Umar ini menghafal Al-Quran? Tidak bermain gitar, tidak bermain bola, tidak bermain basket. Lalu menjawab, Ustaz, kata Ustaz, kalau Umar bisa menghafal Al-Quran dan teman-teman bisa menghafal Al-Quran, maka Umar dan ayah Bunda akan berkumpul di sini. Ayah mau, Umar mau berkumpul sama ayah. Hari ini ayah Umar datang, dan hari ini Umar memberikan penampilan terbaik untuk ayah. Umar akan janji sama ayah bahwa Umar akan menghafal Al-Quran. Ketika Umar sudah bisa menghafal Al-Quran, Umar akan janji ayah sama Bunda masuk di dalam surga, berkumpul sama Umar di dalam surga. Ustaz, lalu ayahnya Umar dari belakang duduk penonton berbanyak lari. Umar, maafkan ayah. Lalu ayahnya memeluk Umar, meminta maaf karena Umar, maafkan ayah. Ayah lupa ngajarin Umar mengaji, ayah lupa ngajarin Umar menghafal. Lalu dengan lembut Umar mengangkat air mata Umar, mengangkat mata ayahnya juga teman. Lalu Umar bilang kepada ayah, ayah nggak salah, yang salah Umar. Umar lahir ke dunia untuk uang. Ayah sama Bunda bekerja buat mencari uang. Dengan uang maka uang bisa sekolah. Dengan uang Umar bisa pandai. Dengan uang Umar bisa makan dan minum. Bahkan dengan uang aku, ayah, Bunda bisa punya baju yang baik dan bagus. Nah, teman-teman, siapa yang di sini cinta sama Al-Quran? Siapa yang di sini ingin berkumpul sama ayah Bunda di surga? Kakak, sini kakak. Yang hitam.
nggak Ustaz? Pinjam satu mikro. Sini Kak. Sini. Naik teman-teman Kak, jadi mau minta satu orang. Kak, sini Kak. Sini naik sini Kak, samping aja. Teman-teman. Umur kakak, sini. Umur kakak berapa tahun Kak? 13 tahun. Masih punya ayah kan? Masih. Kakak, di depan kakak kalau ada ayah bunda, kakak mau bilang apa sama ayah bunda? Ayo, silakan kakak sesuatu, kakak silakan boleh bicara sesuatu ayah dan ibu. Sahabat kami mengungkapkan rasa sayangnya dan cintanya untuk ayah bunda. Tapi kata-kata itu terdalam sama hati dia bingung kenapa ada dia sendiri. Ingin sekali memeluk ayahnya, ingin sekali memeluk bundanya. Apalagi nanti di tanggal 1 Syawal akan ada hari kemenangan, akan ada hari maafkan. Kalian yang masih punya ayah bunda, kalian bisa meluk ayah bundanya, bisa cium ayah bundanya. Tapi kalau teman kalian nggak punya ayah atau bunda, dia hanya bisa mengambil saja dan mengambil ayah bunda. Ya Allah, aku kangen sama ayah bunda, aku cinta sama ayah bunda. Hari ini udah Idul Fitri, maafkan bunda, ayah, maafkan aku kalau aku punya salah. Kamu silakan mau bicara apa sama aku. Di depan kamu ada ayah bunda, mau bicara apa? Dikit-dikit. Yang dikit-dikit. Ayah. Maafkan aku kalau selama ini aku yang berbuat salah. Abi, jadi aku yakin niat baik aku ini mudah-mudahan mendapatkan pahala. Abi, Umi, doakan aku agar aku bisa menghafal Al-Quran. Ketika aku bisa menghafal Al-Quran, mengajak Al-Quran ke surga, bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi aku pastikan Abi dan Umi mendapatkan mahkota terindah dari surga. Lihat teman-teman, jadi Allah kalau kita bisa menghafal Al-Quran, mahkota yang Allah siapkan dari surga akan kalian pakaikan untuk ayah bunda kalian, dan itu adalah jubah kemuliaan untuk orang tua kalian, jubah kemuliaan yang nantinya akan bersama-sama masuk ke dalam surga, akan bersama-sama lagi bermain sama-sama di surga. Oh, bersama ayah bunda surga. Terima kasih Kak. Iya, silakan. Teman-teman, siapa yang ingin menghafal Al-Quran? Siapa yang di sini dan cinta Al-Quran? Dan siapa yang di sini sayang sama ayah bunda? Teman-teman, lihat Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais Al-Qarni masih hidup, Uwais Al-Qarni tinggal bersama bundanya, ayahnya sudah meninggal, atau Uwais Al-Qarni menjadi anak yatim. Uwais Al-Qarni fokus merawat menjaga bundanya, sampai-sampai namanya Uwais Al-Qarni sudah tercatat di surga. Lihat lagi sahabat yang lain, yang itu Alqamah. Dia rajin ibadah, rajin menghafal. Tapi lihat, ketika Alqamah sudah besar, ternyata Alqamah pernah melakukan kesalahan terhadap bundanya. Sampai-sampai bunda Alqamah menangis, kesal, bahkan mohon maaf hatinya dendam dengan Alqamah. Ketika di akhir hayat Alqamah, ternyata Alqamah tidak bisa dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Nabi Muhammad bingung, Alqamah kenapa bisa aneh? Padahal sehari-hari dia ibadah bareng sama kita, mengaji bareng sama kita.
tapi ketika meninggal dia sulit untuk mencapai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya ditanya ada bundanya enggak ada. Sampai ditanya kamu sama bundanya, Rasulullah bertanya, hai bunda Alqamah, kamu kenal dengan Alqamah? Tidak. Alqamah sekarang lagi sekarat. Sakit sekaratul maut. Bunda mau memaafkan Alqamah enggak? Dia tenang. Lalu Rasulullah memutuskan, hai sahabatku, ambil kayu bakar Alqamah. Lihat teman-teman, Rasulullah bilang kepada ibunya Alqamah bahwa Alqamah mau dibakar. Lihat, walaupun ibu kita dendam sama kita, walaupun ibu kita kesal sama kita, tapi ibu kita tidak mau melihat anaknya dibakar. Sampai-sampai ibu bilang, ya Rasul, jangan membakar Alqamah. Kalaupun Alqamah menyakitkan aku, menyakiti hati aku, tapi aku sayang dengan Alqamah. Aku cinta dengan Alqamah. Jadi ibu mau memaafkan ya? Iya, aku mau memaafkan Alqamah. Akhirnya Alqamah meninggal. Nah teman-teman, ayo mulai sekarang jadilah seperti Uwais Al-Qarni yang hebat. Jadilah seperti Umar yang bisa menghafal Al-Quran. Siap? Ketika kita sudah menghafal Al-Quran, kita mulia dengan Al-Quran, maka balasannya adalah surga. Amin amin ya Rabbal alamin. Anak soleh tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Terakhir teman-teman, terakhir punya boneka. Nih, terakhir siap, namanya si Atan. Siapa? Atan punya telinga gak? Atan punya telinga gak teman-teman? Punya mata? Punya hidung? Punya mulut, berfungsi gak semuanya? Kenapa gak berfungsi? Karena udah mati itu. Kak Giri mau panggil Atan. Dipanggil itu. Berarti benar dia mau Atan. Iya enggak. Kak Giri udah panggil kurang kenceng enggak? Dia kenceng. Kata yang kenceng. Atan. Tuh udah kenceng aja. Ya Allah. Yang kenceng. Atan. Kakak, kenapa gigit-gigit kayak gini? Nggak apa-apa. Berarti kalau punya salah harus apa teman-teman? Minta maaf. Ayo kata minta maaf. Ayo minta maaf. Ayo gini, mulut itu bilang aku minta maaf. Bilang aku minta maaf. Aja enggak, siap. Kakak, kakek, kakak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kamu sering ya? Iya ya. Berarti kamu bilang aku minta maaf. Ajarin kak, siap. Kakak, koko, kakak, koko, kakak, kakak, Atan, setan, setan, Atan, minta maaf mama, minta maaf lagi, minta maaf. Anak soleh, Atan, iya enggak? Kesini mau ngapain? Aku mau nyanyi, boleh nggak Atan nyanyi? Mau nyanyi apa? Ayu Ting Ting. Bukan Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting itu lagu dewasa. Di sini anak-anak. Oke, lagunya anak-anak. Iya, lagu apa? Anak-anak. 2 kali anak-anak. Iya, anak monyet. Anak ingkong. Siapa? 1, 2, 3 nyanyi. 1, 2, 3. Ini bukan itu. Siap. 1, 2, 3. Cicak. Pelan-pelan. Cicak keriting. Cicak di dinding. Nah, dia merangkak. Dia melarian. Datang seekor gajah. Seekor nyamuk, lalu diimplok. Anak soleh akan nyanyi bareng-bareng. Boleh, siap ya. 3, sayang ibu-ibu. 1, 2, 3, cinta mama.
1, 2, 3 saya kayak gini. Oke. 1, 2, 3. Saya Ayanda. Siapa Pak? Nama anak yang hafal Quran? Apa? Kamu sini. Sini. Oke, ke 1, diam dulu jawabannya. Lalu yang kedua, siapakah nama malaikat yang mulia dengan Al-Quran? Sini, maju. Kamu yang sini. Kamu maju sini. Sini. Ada 2, 1 lagi. Kira-kira siapa yang tahu surat apa yang dibaca oleh Umar? Oke, sini. Aduh. Kira-kira nama anak kecilnya siapa? Umar. Betul nggak? Betul dong. Itu ambil hadiahnya. Iya, ini Ustaz ya hadiahnya. Oke, kakak sini kakak cantik. Kira-kira malaikat yang mulia dengan Al-Quran siapa namanya? Betul nggak? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Oke, kakak. Surat apa yang dibacakan oleh Umar? Ada berapa ya? Betul kan? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Oke, nanti ada ini. Betul. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang dulu, foto bareng dulu. Ayo sini, foto bareng. Sini, atapnya. Sini. Sini, semuanya coba. Sate. Yang dua lagi tuh. 1, 2, 3. Gaya bebas. Oke, silakan dulu. Terima kasih Kak Geri.